Bro, jujur deh, berapa kali lo bengong ngeliatin HP, nungguin chat yang nggak pernah muncul? Berapa malam lo muter ulang memori di kepala, mikir, chat nggak ya? Atau gue blok aja sekalian? Dia masih peduli nggak sih sama aku? Tapi gini bro, ngejar dia nggak bakal bikin dia balik, malah makin bikin dia makin jauh. Ngerengek cuman bikin lo kelihatan desperate, dan ngeblok itu cuman cara lo buat nutupin luka, bukan nyembuhin. Kekuatan sebenarnya ada di diam, bukan buat main tarik ulur, tapi buat nunjukin kalau lo kuat bro. Saat lo berhenti ngejar, lo shift energi lo ke diri sendiri, dan di titik itu semuanya berubah bro. Di video ini gue bakal spill 9 pelajaran hidup biar lo bisa move on dengan tenang, tetap kuat, dan pastinya penuh harga diri bro. Jadi dengerin baik-baik. 1. Terima kenyataan, jangan lawan bro. Gue tahu ini berat bro. Pas seseorang yang lo sayang tiba-tiba pergi, rasanya kayak dunia lo runtuh. Semua rencana yang lo buat bareng dia tiba-tiba sirna. Impian lo mendadak jadi ilusi. Dan wajar banget kalau reaksi pertama lo adalah menolak kenyataan. Mungkin lo mulai nyari cara buat ngebalikin keadaan. Lo berharap semuanya bisa balik kayak dulu. Lo nungguin momen dimana dia sadar kalau dia salah, terus balik ke lo dengan penuh penyesalan. Tapi kenyataannya itu jarang banget kejadian. Jadi langkah pertama buat move on dengan damai, terima kenyataan aja bro. Gue gak bilang lo harus baik-baik aja sekarang juga, tapi makin lo lawan, makin lo nyiksa diri sendiri. Mungkin kenyataan gak jalan sesuai skenario lo. Makin lo nolak realita, makin lama lo kejebak di fase sakit. Kayak kejebak di pasir hisap, semakin lo ngelawan, semakin lo tenggelam. Jadi, cara terbaik, terima aja. Tapi jangan salah paham bro. Terima bukan berarti lo pasrah. Terima bukan berarti lo setuju sama semua yang terjadi. Terima artinya lo memilih buat berdamai sama keadaan. Lo memilih buat berhenti nyiksa diri sendiri. Bayangin lo lagi bawa ransel berat, isinya penuh batu. Batu kecewa, marah, nyesel, sakit hati, dan harapan kosong. Makin lama lo bawa, makin berat rasanya. Sekarang bayangin lo ngelepasin ransel itu. Langsung enteng kan? Itulah rasanya ketika lo berhenti ngelawan kenyataan dan mulai nerima. Saat lo sadar dan ikhlas bahwa dia udah gak ada di hidup lo lagi, disitulah lo mulai dapetin kekuatan lo kembali bro. 2. Lepasin, bukan jadi dingin bro. Banyak yang salah paham soal letting go. Mereka kira kalau mau move on harus jadi orang yang dingin, pura-pura gak peduli, sok kuat, kelihatan gak butuh siapa-siapa. Padahal itu bukan melepaskan, itu cuma nutupin rasa sakit dengan cara yang salah. Melepaskan bukan berarti lo berhenti peduli, bukan berarti lo tiba-tiba jadi orang yang keras terus gak bisa sayang sama orang lain lagi. Melepaskan itu artinya lo gak lagi bergantung sama dia buat bahagia. Kalau lo terlalu terikat sama seseorang, itu kayak lo ngasih remote control hidup lo ke dia. Dia yang megang tombolnya, bukan lo. Mau gitu terus bro, udah saatnya lo ambil lagi kendali itu. Jangan biarin mood dan kebahagiaan lo ditentuin sama orang yang bahkan udah gak ada di hidup lo lagi. 3. Kekuatan. Itu ada di melangkah maju, bukan terus nengok ke belakang. Move on itu bukan sekadar gue udah gak inget dia lagi. Move on itu tentang gimana lo gak ngebolehin masa lalu buat ngatur hidup lo sekarang. Lo mungkin masih kadang kepikiran dia, dan itu hal wajar bro. Tapi yang gak boleh itu kalau lo masih terus-terusan hidup di bayangan masa lalu. Bayangin kayak lo lagi nyetir mobil. Lo boleh sesekali ngelirik kaca spion buat lihat ke belakang. Tapi kalau lo terus fokus ke spion, lo bakal nabrak bro. Sama kayak hidup. Masa lalu itu buat dipelajari, bukan buat ditinggalin di kepala selamanya. Yang udah berlalu, biarin berlalu. Fokus ke jalan di depan, karena itu satu-satunya arah yang bisa lo kendaliin. 4. Bangun lagi identitas lo. Banyak cowok yang kehilangan dirinya sendiri setelah putus. Mereka jadi hampa, kehilangan arah, gak tahu harus ngapain. Kenapa? Karena sebelumnya mereka terlalu bergantung sama hubungan itu buat ngerasa utuh. Sekarang saatnya lo bangun ulang diri lo.
Coba ingat, lo dulu siapa sebelum kenal dia? Apa yang lo suka? Apa impian lo? Apa yang bikin lo happy sebelum hubungan itu dimulai? Jangan biarin kepergian seseorang bikin lo lupa siapa diri lo sebenarnya. Balikin fokus ke diri lo, bro. 5. Ngontrol emosi sama dengan kebebasan. Lo sadar nggak, setiap kali lo bereaksi berlebihan, lo sebenarnya ngasih kendali diri lo ke orang lain. Setiap kali lo marah, nyari perhatian, atau ngerasa kosong tanpa dia, itu artinya dia masih punya power atas lo. Mulai sekarang, belajar buat ngontrol emosi lo, bro. Bukan berarti lo harus nahan perasaan, tapi lo harus bisa milih kapan dan gimana lo bereaksi. Jangan biarin seseorang yang udah pergi masih bisa ngatur hidup lo dari jauh. Lo yang pegang kendali, bukan dia. 6. Diam, itu lebih kuat dari 1000 kata. Mungkin lo kepikiran buat ngejelasin semuanya ke dia. Bikin dia sadar, bikin dia nyesel, bikin dia ngerti betapa berharganya lo. Tapi bro, semua itu percuma. Kata-kata jarang bisa ngerubah hati seseorang yang udah mutusin buat pergi. Yang bisa ngerubah keadaan cuma diam lo. Saat lo udah berhenti ngejar, berhenti marah-marah, berhenti cari cara buat menang, disitulah kekuatan lo muncul. Karena diam itu bukan kelemahan, diam itu bukti kalau lo udah cukup kuat buat gak perlu penjelasan lagi. Dan percaya atau enggak, diam lo bakal lebih berisik di kepala dia dibanding ribuan chat yang lo ketik tapi gak pernah dia baca. 7. Jawaban terbaik adalah tumbuh dan berkembang. Lo pengen dia sadar kalau dia kehilangan orang yang berharga? Lo pengen balas dendam dengan cara paling elegan? Jawabannya cuma satu, bro, yaitu jadi versi terbaik dari diri lo. Banyak cowok habis putus malah hancur sendiri. Males ngapa-ngapain, hidupnya berantakan, makin gak layak diperjuangkan. Jangan jadi kayak gitu, bro. Pergi ke gym, asah skill baru, kejar impian lo, perbaiki keuangan lo, ubah mindset lo. Jadi cowok yang lebih keren dari versi lo yang dulu. Karena kalau lo berkembang, lo gak akan peduli lagi sama dia lagi. Lo bakal sibuk menikmati hidup lo sendiri. Dan anehnya, di saat lo udah gak butuh dia lagi, justru di situ banyak orang dari masa lalu mulai memperhatikan lo lagi. Tapi bedanya, saat itu terjadi, lo udah gak butuh mereka lagi. 8. Tenang. Itu datangnya dari penerimaan, bukan perlawanan. Semakin lo maksa buat ngontrol hal yang sebenarnya di luar kendali lo, semakin lo capek sendiri, bro. Misalnya, lo terus-terusan nyari alasan kenapa dia pergi. Lo ngulang ribuan skenario di kepala. Lo nyoba cari cara biar dia balik. Tapi ujungnya, lo cuman makin frustrasi aja. Bro, lo gak bisa maksa seseorang buat tetap ada di hidup lo kalau mereka udah mutusin buat pergi. Semakin lo terima itu, semakin tenang hidup lo, bro. Kedamaian itu bukan berarti lo lupa sama dia. Kedamaian itu berarti lo berhenti ngasih dia tempat di kepala lo. 9. Kekuatan tertinggi adalah gak peduli lagi. Ada satu hal yang bisa bikin lo benar-benar bebas dari bayangan dia, yaitu indifference. Indifference itu bukan benci juga, bukan dendam, bukan pura-pura bahagia, tapi beneran udah gak peduli. Ketika dia tiba-tiba ngehubungin lo lagi, lo gak ngerasa seneng, tapi juga gak kesel. Biasa aja, bro. Ketika lo lihat dia sama orang lain, lo juga gak cemburu, gak bandingin diri lo. Alias bodo amat. Ketika orang lain nanya soal dia, lo jawab santai, tanpa drama, tanpa emosi berlebihan, dan enjoy aja. Dan pas lo udah sampai titik ini, itu artinya lo udah bebas dari keterikatan sama dia, bro. Jadi sekarang pilihan ada di tangan lo, bro. Masih mau buang waktu ngejar seseorang yang udah jelas-jelas pergi? Atau lo mau berdiri tegak, jalan ke depan, dan nunjukin kalau hidup lo lebih berharga daripada terus-terusan kejebak di masa lalu? Pria keren gak ngejar. Pria keren fokus ke dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang, stop ngejar. Fokus ke diri lo. Bangun hidup lo, perbaiki mindset lo. Karena saat lo melangkah maju tanpa nengok ke belakang,
itulah saat dimana lo benar-benar menang bro. Thanks udah dengerin, semoga bermanfaat. Semangat bro.